Assalamualaikum Sobat Podasi. Podasi kali ini ditemenin sama aku Adinda Fausta dari Rohis Alfat SMA Negeri 1 Seigan yang akan nemenin kalian di podcast kedua kali ini. Gak lupa juga sebelum mulai aku tanyain kabar kalian dulu ya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dihindarkan dari segala macam bentuk penyakit dan mara bahaya ya. Sebelum lanjut, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena podcast pertama dalam 2 hari viewersnya udah pecah 100. Keren sekali, mari kita coba. Tema kedua dari podcast kita kali ini adalah berpacaran. Tema yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini aku akan jelasin satu ayat tentang berpacaran dan cara-cara yang bisa kita lakuin untuk menjaga zina, khususnya dalam hal berpacaran ya sob. Yuk kita mulai. Nah, salah satu fase paling umum yang dilakuin pria dan wanita sebelum menikah adalah berpacaran. Betul gak sob? Tujuannya sih untuk saling mengenal pribadi satu sama lain. Tapi seringkali nih kita menemukan pasangan pacaran yang melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakuin pasangan suami istri pada umumnya. Sementara itu, Islam telah mengeluarkan larangan keras untuk berpacaran. Beberapa larangan itu tertulis jelas di dalam Al-Quran, sebab pacaran dalam Islam sangat dilarang dan mengarah pada perbuatan zina. Udah dilarang kelas dalam Islam, kok masih pacaran? Memang sih, di zaman sekarang pacaran menjadi hal biasa yang sering kita temuin. Pasti nih di antara kalian juga pernah nemuin anak SD pacaran kan? Kok bisa ya di umurnya yang masih segitu udah pacaran? Apa sih alasannya? Oke deh, kita jelasin ya tentang 4 alasan kenapa anak muda zaman sekarang pengen pacaran. Yang pertama, pacar bisa dijadiin sebagai ajang pamer. Banyak nih dari mereka yang merasa gengsi sama teman-temannya karena mereka sudah punya pacar semua, sedangkan dirinya sendiri belum punya pacar. Karena gengsinya itu, dirinya berusaha untuk mengatasi dengan cara mencari pacar. Yang kedua, butuh penyemangat. Teman ngambis misalnya. Lah, kenapa sih kok harus pacar yang dijadiin teman ngambis kita? Kenapa kok nggak teman kita aja? Ada nggak yang pernah kepikiran kayak gitu? Nah, alasan kenapa kok pacaran bisa dijadiin teman ngambis? Ya, karena biasanya dari kita sering butuh dukungan emosional dari orang yang kita anggap spesial, seperti pacar misalnya. Selain itu, mungkin juga karena keluarga dan teman kita nggak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Jadi, kita menganggap pacar itu sebagai teman dan penyemangat hidup kita. Lanjut yang ketiga, yaitu penasaran dengan lawan jenis. Banyak nih dari kita yang biasanya penasaran dengan lawan jenis. Biasanya dari pikiran kita sendiri sering menanyakan hal-hal kayak gini. Gimana sih rasanya deket sama lawan jenis? Gimana sih perlakuan mereka kalau kita deket sama mereka? Beda gak ya? Udah deh, mending buang pikiran-pikiran kayak gitu. Jangan jadiin pacar sebagai ajang coba-coba mendekat ya guys. Yang terakhir ini nih yang biasanya jadiin patokan tentang pemikiran orang-orang terhadap alasan pacaran. Coba tebak dulu deh apa? Pacaran dijadiin sebagai ajang pembuktian bahwa dirinya laku dan good looking. Pasti ada di antara kalian yang pernah ditanyain teman kalian kayak gini. Kok kamu belum punya pacar sih? Kenapa? Nggak laku ya? Atau karena kamu gak good looking? Terus kamu gak dapat pacar? Stop deh buang pikiran-pikiran kayak gitu. Jangan masukin ke hati omongan dan perkataan orang-orang yang bersifat negatif. Orang kayak gitu toksik banget sob. Nah, jodoh itu sudah diatur sama Allah. Kita mungkin gak good looking dan merasa diri kita gak laku. Tapi siapa tahu jodoh kita lebih baik dari jodoh orang yang suka ngomongin kita kayak gitu. Nah, dari keempat alasan yang udah aku sebutin tadi, kalian pasti sudah tahu dan sudah paham dong tentang alasan kenapa kok orang-orang pada berpacaran. Di sini aku cuma mau ngingetin lagi sama kalian tentang satu ayat yang tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi,
Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat tersebut, Allah tidak memerintahkan kepada kita jangan berzina, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk jangan mendekati zina. Artinya, segala hal yang menjurus ke perzinahan wajib kita jauhi. Dan pacaran adalah salah satu sarana untuk mendekati zina. Dari tadi kita udah ngomongin tentang alasan-alasan dan hadis tentang pacaran nih sob. Tentunya dengan alasan-alasan dan hadis yang sudah aku jelasin tadi, pasti banyak di antara kalian yang berpikir, gimana sih caranya agar kita tidak terjerumus ke perbuatan zina? Oke, kita mulai ya. Tentang cara-cara yang bisa kita lakuin untuk menjauhi zina, khususnya dalam hal pacaran. Yang pertama, merubah mindset kita. Tanemin dalam diri kita sendiri bahwa pacaran itu bukan prioritas utama yang harus kita lakuin. Tanemin juga dalam diri kita bahwa pacaran itu dosa. Dan ini berkaitan sama podcast kemarin. Karena pacaran bikin dosa, berarti pacaran termasuk perbuatan maksiat, dan kemaksiatan itu bikin kita malas ibadah. Terus karena malas ibadah, kita jauh dari Allah. Yang kedua, cari circle pertemanan yang mengerti tentang larangan-larangan yang tertuang dalam Al-Quran. Biasanya sih kebanyakan dari mereka adalah seorang ahli ibadah. Dan yang pasti kalau kita bisa berteman dengan mereka pasti akan mensupport dan mengingatkan kita dalam hal-hal yang berbau kebaikan. Yang ketiga, yaitu fokus sama cita-cita. Udah deh, gak usah mikirin pacaran dulu. Ingat tuh, bapak ibu kita banting tulang supaya kita bisa jadi orang sukses. Kitanya malah asik pacaran. Jadi lupa kan mau fokus ke cita-cita? Lanjut yang terakhir, yang bisa kita lakuin adalah dengan sering melihat kajian. Kenapa sih kok harus kajian? Jadi kajian itu serasa bentuk nasihat yang secara nggak langsung bisa memotivasi dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang berbau kebaikan dan menjauhi hal-hal yang berbau keburukan, contohnya maksiat. Nah Sobat Pedasi, pasti udah paham kan tentang materi yang kita sampaikan kali ini? Semoga sudah ya. Kalau mungkin sekiranya belum paham tentang materi yang kita sampaikan kali ini, boleh dong diulangi lagi dari awal sampai Sobat Pedasi benar-benar sudah paham sama materi yang kita sampaikan. Mungkin cukup sampai di sini ya materi yang kita bahas kali ini. Semoga teman-teman semua dapat manfaat dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dari podcast tadi. Oh iya, aku mau ngingetin sama teman-teman semua. Jangan lupa nonton Pedasi episode 3 minggu depan ya. Yang pastinya akan semakin seru dan menarik dari tema podcast kita kali ini. Tentunya juga kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang pastinya kita akan merasa rileks dan enjoy saat mendengarkannya. Mau ngingetin juga bagi teman-teman yang belum nonton episode pertama kemarin, jangan lupa setelah ini ditonton ya guys. Untuk itu, silahkan like, komen video ini, dan dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pedasi.